Assalamualaikum Pak Tur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabaripun? Nggih, alhamdulillah ini sehat Pak. Ya, libur ini. Oh, okay. Terima kasih atas waktunya. Ini mau minta waktu sebentar untuk tanya jawab terkait penyikapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan sekolah, ya, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Untuk yang pertama yang saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih. Ini kami kan di sekolah SMP itu kan ada yang namanya waka-waka. Untuk kami tugaskan untuk mengidentifikasi ini dari waka kesiswaan. Kalau memang mengidentifikasi ini sudah bisa dipertanggungjawabkan valid, ini nanti baru masuk ke kepala sekolah. Kalau memang identifikasi itu bisa diselesaikan di kesiswaan, ini cukup di kesiswaan. Jadi nanti ranahnya sekolah ini, kalau di sekolah SMP ini bisa dikatakan waka-waka dulu yang bisa menyelesaikan, seperti itu. Mungkin waka bisa koordinasi dengan wali. Kemudian berikutnya, Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, terima kasih. Kalau menyangkut tentang kesiswaan, kami punya namanya komite sekolah. Namanya komite sekolah, otomatis ke orang tua wali, Pak. Kalau terjadi hal-hal yang urgent atau yang sangat penting kita selesaikan, kedua lembaga itu kami undang dan untuk menyelesaikan. Dan kalau masih belum selesai, ini kami punya namanya didasmen, Pak. Kalau di Muhammadiyah itu didasmen, jadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau itu sudah bentok sampai nggak bisa selesai, jadi kita atasi di internal sekolah dengan orang tua, komite sekolah untuk menyelesaikan hal yang tadi. Jadi setelah dari kasus misalnya kesiswaan, wakil kesiswaan berhubungan dengan komite, sekolah menyelesaikan. Jika tidak, naik ke didasmen tadi, Pak. Iya. Baik. Itu langkah dan prosedur yang selama ini Bapak terapkan di sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus semacam itu, Pak? Iya. Kami punya namanya kesiswaan, Pak. Di SMP itu kesiswaan. Kami sudah membentuk organisasi yang namanya OSIS. Kalau di OSIS ini sudah bisa kita beri kepercayaan untuk menyelesaikan hal-hal yang kaitannya dengan teman-teman sejawatnya, okelah kita berikan kekuasaan seperti itu. Kalau masih belum, harus didampingi sama wali kelas. Wali kelas yang biasa kami terjunkan ke anak-anak yang kebutuhan khusus seperti itu, kita memang fokus, Pak. Wali kelas kita kerap kali, kita ajak sharing, kita ajak briefing, kemudian nanti apa bulan ini yang jadi agenda kesesaan seperti itu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak? Terima kasih. Kalau untuk yang menyangkut kebijakan keputusan ini, kami sudah memiliki yang namanya semacam sparring kerja. Karena apa, Pak? Kalau tidak punya interaksi, misalnya sampai agak lumayan parah ya, kita mengundang pihak Koramil, pihak kepolisian. Setiap hari Senin itu kami undang untuk pembina upacara.
Iya. Jadi MUU kami seperti itu. Jadi masih kondusif lah kalau di sekolah kami. Efektif Pak. Iya, efektif itu. Kemudian adakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus, ataukah langsung diselesaikan di tempat pada saat terjadi kasus tersebut Pak? Iya, sekarang kami sudah membentuk Pak yang namanya tim pengendali sekolah kenakalan siswa. Kami sudah diinstruksikan dari dinas Pak, jadi untuk membentuk tim di sekolahan, tim yang mengendalikan kesiswaan maupun di lingkungan sekolahan ini sudah terbentuk. Jadi sudah diinstruksikan dari dinas untuk membentuk itu, untuk mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya anak-anak ini yang biasa rentan ini anaknya yang pindah, yang pindah nih. Jadi yang malah kan siswa itu pindah dari sekolah A, sekolah B itu kami nggak tahu karakternya ya. Datang-datang minta pindah di situ, tidak diselamatkan ya. Kami juga iman-iman, kasihan, sudah kelas 9 semester 1 ini mau diterima ya harus kita seleksi lebih ketat lah, seperti itu. Tapi kami orang tua kita intensitas, kita mau kalau kita bisa kita terima ya kita daripada mempengaruhi anak-anak yang di situ, lebih baik kita saring dulu. Kalau tidak kita saring nggak masuk ya kita nggak terima. Kemudian untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya, baik. Jadi setelah kami petakan tadi di awal, ada kendala nggak? Jadi di bulan pertama semester 1 misalnya, ini ada pemetaan, ada anak yang harus kita kerjakan lebih khusus. Contoh, kita waktu input masuk kan nggak tahu ya, cuma melihat rapot aja. Nah ini ternyata di sekolah setelah efektif 1 bulan 2 bulan itu nggak bisa baca gitu. Ini saya menugaskan guru khusus untuk membina gitu. Jadi itu sudah penanganan lebih khusus gitu. Ada 2 guru yang harus menangani anak-anak yang tidak harus diporsir mengikuti KBM sesuai kurikulum. Yang penting kita kerja bisa baca tulis dulu, BTA dan lain sebagainya. Masih ada yang masuk SMP belum bisa ada kan? Itu ada Pak. Jadi dan itu kemudian ditangani oleh guru pembimbing khusus. Ya oke. Jadi itu di ruang khusus anak-anak yang mungkin KBM sudah efektif kita KBM di sana. Terus nanti jam-jam yang itu kita ambil, anaknya kita panggil masuk ke ruang perpustakaan. Kan untuk membantu itu. Betul. Kemudian dari semua yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan semacam tadi? Oke, jadi kalau sudah masuk pada tugas-tugas yang Pak Guru evaluasi setiap habis mengajar dilaporkan ke kurikulum, itu kendalanya ini literasinya, literasi ya baca tulisnya kurang lancar. Ini sebaiknya apa sampai solusinya seperti anak yang perlu penanganan khusus itu. Jadi kita pemetaannya sekarang literasi, numerasi dan itu. Karena kurikulum yang sekarang ini kita fokus ke literasi dan numerasi yang mungkin anak-anak belum mengenal yang dulu di SD, sekarang pindah ke SMP kurikulum Merdeka. Ini kan kita fokus ke situ. Karena apa? Misalnya ada pengerjaan ANBK ya Pak. ANBK ini kan harus menghadapi IT. Nah ini harus rajin-rajin bisa membaca gitu Pak. Mengamati, kemudian mengambil keputusan. Kalau orangnya masih kurang dan wawasannya nggak ada, kita berikan pengarahan kan nanti hasilnya juga sekolah yang merugi Pak gitu.
Untuk hal-hal yang perlu saya sampaikan kiranya demikian Pak. Saya ucapkan terima kasih untuk wawancara pagi hari ini dan semoga Bapak dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin sekolah selalu diberi keselamatan dan kesuksesan. Iya. Terima kasih. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Salam.